Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Cici percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja karena Tuhan Yesus melindungi kita semua. Oke, hari ini sebelum Cici cerita tentang firman Tuhan, Cici mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas ataupun yang sudah lulus dan naik tingkat. Eits, tapi jangan cepat puas. Setelah ini kalian masih harus tetap belajar dan jangan lupa sambil berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul dalam ibadah online. Sebentar kami akan mendengarkan tentang firman Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dan kami percaya Engkau Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh mengerti cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Cici mau cerita dengan tema Tuhan menolong. Cerita kali ini diambil dari Alkitab di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Nah, kisah ini menceritakan tentang dua orang. Yang pertama adalah Petrus dan yang kedua adalah Yohanes. Yohanesnya pakai topi. Oke. Jadi, Petrus dan Yohanes ini mereka kerjaannya adalah berkeliling-keliling kota. Keliling kota ngapain sih? Mereka mengajar atau disebut juga saat itu sebagai rasul. Yang kita kenal sekarang kira-kira disebutnya guru. Nah, mereka mengajar nih. Ngajarin apa? Matematika, bahasa Inggris. Enggak adik-adik, mereka ngajarin tentang firman Tuhan. Jadi mereka keliling menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, sampai orang-orang semakin dan semakin banyak yang tahu tentang Tuhan. Jadi mereka berkeliling dan bercerita tentang firman Tuhan. Orang-orang pun semakin banyak yang mengikut Tuhan. Dari yang jahat menjadi baik, dari yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dan mereka pun menyebarluaskan lagi firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik, saat itu ada yang namanya imam-imam besar atau ketua-ketua yang tidak suka sama Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka iri. Banyak sekali orang yang mendengarkan perkataan Petrus dan Yohanes, sedangkan orang yang mengikut mereka semakin sedikit. Jadi mereka iri hati. Nah adik-adik, selanjutnya para imam-imam besar ini berpikiran jahat. Kira-kira gimana ya supaya Petrus dan Yohanes ini gak bisa lagi menyebarkan firman Tuhan? Dan akhirnya adik-adik, Petrus dan Yohanes ditangkap. Mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, setelah dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak sedih dan tidak menyalahkan firman Tuhan. Mereka juga tidak menyalahkan Tuhan. Gara-gara nyebarin firman Tuhan nih, jadinya masuk penjara. Tidak adik-adik, tetot. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya mereka di dalam penjara tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa. Nah adik-adik, hari itu saat mereka di dalam penjara, sebelum mereka tidur mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ditangkap karena kami telah menyebarkan firman Tuhan. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kami keluar dari penjara ini sehingga kami boleh menceritakan kembali tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saat itu adik-adik, tiba-tiba setelah Tuhan Yesus mendengar murid-muridnya ini yang sedang ditangkap tetap berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pun mengirimkan malaikatnya ke penjara itu, menghampiri Petrus dan Yohanes. Apa yang dilakukan malaikat ini? Malaikat ini membebaskan Petrus dan Yohanes dengan cara yang sangat ajaib. Nah setelah itu, setelah Petrus dan Yohanes bisa keluar dari penjara, mereka pun gak males-malesan. Mereka mumpung baru keluar dari penjara, nanti dululah ceritain firman Tuhan ya. Enggak, mereka tetap semangat dan mereka langsung pergi ke bait Allah dan mereka menceritakan firman Tuhan. Bait Allah ini sekarang kita kenal sebagai gedung gereja. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Petrus dan Yohanes ini? Kita mau belajar bahwa meskipun kita sedang kesulitan, meskipun kita sedang kesusahan, kita sedang bingung nih gimana sih caranya melakukan sesuatu, adik-adik ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dari zamannya Petrus dan Yohanes, sekarang dan selama-lamanya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendengarkan doa kita dan selalu siap untuk menolong kita. Adik-adik,
Jangan pernah berpikir kalau adik-adik sendirian, karena selalu ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita. Nah, adik-adik, sebelum Cici tutup firman ini, kita mau sama-sama baca ayat di Mazmur 121 ayat 2 yang berisi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, ketika adik-adik sedang kesusahan, ketika adik-adik butuh pertolongan dimanapun dan kapanpun, jangan lupa untuk berdoa minta pertolongan Tuhan dan ingat ayat yang tadi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang lebih hebat daripada apapun. Oke adik-adik, cerita Cici hari ini sampai di sana. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengar cerita tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk seperti Petrus dan Yohanes yang mengandalkan Engkau dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian cerita hari ini adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan main jauh-jauh, dengerin kata papa mama di rumah. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.